Halo, balik lagi di podcast Pondrojo Records. Iya, Kali ini kita mau ngomongin tentang opini. opini Ya mungkin segmen paling jarang tayang. jarang tanya karena kita ngobrolin tentang opini itu bersinggungan dengan isu yang berkembang Betul, saat ini. betul. Dan isu yang berkembang saat ini adalah tentang pencekalan lagu dari Sukatani. Sukatani. Sukatani tentang lagu yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Betul. Nah, kita mau ngobrolin itu tentang perspektif masing-masing ya. Ya. Jadi ojo dadi hatimu. Nek ora podo karo kowe. Nek ra padha yo. Karena semua ini tentang opini. Ini semua tentang opini kita masing-masing. Silakan kalian mau menyimpulkan mau seperti apa, monggo. Ya kita mau ngobrolin. Ya karena kita podcastnya dari musik ya Mas mungkin. Betul. Jadi kita mau ngobrolin tentang musik juga, anjay kita. Anjay ini. Riding the Wave. Biu. Ya. Tapi memang kenapa harus kita obrolkan ini? Ya, karena ada beberapa urgensi penting di situ Ya, ya. ada beberapa yang kita harus bahas. Mm-mm. Sempat beberapa teman yang tanya ke saya secara pribadi, Ya, tapi belum saya jawab karena saya belum tahu apa-apa tentang itu. Akhirnya setelah 2 hari ini saya mengulik berita, Yeah. ternyata memang Indonesia ini sangat hebat. hebat. Anjay. Menuju Indonesia Cemas. iya. Ya, tapi apapun yang terjadi, fenomena Sukatani dengan Lagunya itu. lagunya apa Bayar. bayar itu sudah diprediksi sama beberapa kawan Ya. yang kebetulan nongkrong ning kene kayak Franco dan kawan-kawannya yang sudah lebih dulu membicarakan tentang keselamatan lagu ini, keselamatan band ini. Iya. Bahwa mereka ngomong band ini kayaknya kalau kayak gini tidak akan selamat. Ya gitu. Terlepas dari apa ya? Terlepas dari hal yang sudah mereka lakukan atau yang sudah mereka mainkan, tapi teman-teman sudah menduga bahwa ini band tidak akan selamat. Nah, itu ternyata kejadian tanggal 19 ya. 19 atau tanggal 20 kemarin. Mereka akhirnya mengunggah permintaan mangap ke Bapak. Iya, klarifikasi ke Bapak. Dan pun dengan membuka topeng mereka. Nah, ya. Mungkin yang belum tahu Sukatani ini, mereka ketika main itu menggunakan topeng. Ya. Karena mungkin ingin menyembunyikan identitas mereka karena ya mereka ingin seperti itu. Ya. Dan akhirnya ditelanjangi. Ya, identitasnya ditelanjangi oleh itu keparat ya. Keparat. Ya, tapi kita memang harus bahas itu dari sisi mana, dari sisi musik, dari sisi skena, dari sisi negara mungkin nanti bisa kita obrolkan juga. Tapi sekali lagi disclaimer-nya adalah ini adalah opini, subjektivitas kita. Kalau yang ada objektifnya ya itu bisa diambil, kalau itu bertentangan dengan subjektivitas kalian ya mohon maaf, nanti bisa diobrolkan lagi. Tapi rasa di podcast, kesel ternyata podcast. Bisa komen mungkin. Bisa komen aja, iya. Oke, nah menurutmu piye Gas? Sukatani piye ininya, kasus yang berkembang ini? Ya kalau saya pribadi ini lebih ke kayak apa ya jenenge Mas? Pemberedelan suatu karya. Karena mungkin dengan rentetan kemarin sudah ada beberapa karya-karya yang apa ya dicekal apa ya? Mulai dicekal ya. Lah dari mungkin lukisan yang kemarin mau dipamerkan itu ya. Lukisan itu akhirnya apa sing gedung pameran ditutup, digembok. Ya. Terus buku yang ini nggak bisa. Terus kemarin ngobrol dengan teman yang kebetulan terjun di dunia teater, ternyata di dunia teater itu sudah seringkali
banyak aksi pencekalan seperti itu. Oh iya. Oh. Karena kalau mau teater itu ditanyain materimu seperti apa. Materimu seperti ini. Ternyata nggak boleh. Ternyata ada pembatasan seperti itu. Nah, dalam lingkup ini dengan psikotani juga, apakah akhirnya ini beberapa karya ini dicekal semua sih? Ya. Di era sekarang ini. Yang tidak sejalan dengan yang berani mengkritik itu dicekal itu ya. Iya. Ya mungkin iso ngono, Guys. Tapi nek menurutmu kejadian Sukatani itu sebenarnya berawal dari mana sih? Ininya apa rentetan ceritanya itu sebenarnya seperti apa sih? Nek aku mengikuti kan ketika dia dimintain klarifikasi itu atau kalau nek ngomong ke sukarela, klarifikasi sukarela kayaknya kok enggak gitu ya. Tapi itu sebenarnya rentetan ceritanya piye sih? Ngertimu, Gas? Tapi sebelumnya gini, Mas. Mas Gusur pernah dengerin Sukatani sebelumnya? Oh iya. Nah, saya juga mendengarkan sebelumnya tentang ada band Sukatani dengan mungkin New Wave ya, Mas. New Wave. Nah, ini sesuatu yang baru dari saya. Oh, New Wave seperti ini. Saya mendengarkan dengan lagunya dengan lirik yang mungkin pedas ya, Mas. Nakal ya. Pedas dan mungkin jujur juga dengan apa yang terjadi dengan saat ini. Terus akhirnya mereka mungkin jadi apa ya, Mas? Banyak yang ngajak main. Dan akhirnya banyak yang bikin, ya sekarang kan nggak luput dari media toh, Mas. Ya. Akhirnya banyak yang bikin story dan sebagainya tentang lagu-lagu mereka. Dan akhirnya lagu yang mungkin bayar-bayar itu viral. Dan akhirnya mungkin jadi perhatian oleh oknum-oknum. Oknum itu yang baik. Oknumnya yang baik. Iya. Kalau oknum itu yang baik. Iya, bicara negara ini oknum itu adalah sosok yang baik. Yang lainnya adalah bukan oknum dan itu semua jelek. Ya, itulah. Dan akhirnya membuat perhatian itu untuk klarifikasi. Dipaksa untuk klarifikasi. Maksudnya mereka didatangi? Kalau aku baca di beberapa media itu memang didatangi. Ya. Didatangi dan waktu mereka balik dari tur kalau nggak salah ya. Itu memang ditunggu kayak ya janjian gitulah, Mas. Kita ketemu di sini gitu. Di beritanya seperti itu. Terus akhirnya keluarlah. Ininya di Purbalingga. Ininya apa? Ini kan Sukatani dari kan berawal dari Purbalingga. Tapi waktu kejadiannya kalau saya baca itu waktu mereka dari Bali di Banyuwangi OTW pulang. Seperti itu. Oh, disanggong lo ya. Disanggong. Lawas tenang. Ayo, bagi dibacok. Tapi berita yang beredar yang baru saja tadi bahasanya dari pihak Humas Polri, Polda Jawa Tengah. Sing nggawa samurai itu. Yang bawa samurai merah wi. Oh iya, bapak bawa samurai itu. Dia bilang bahasanya polisi itu anti kritik. Tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Jadi kejadian tersebut jadi evaluasi juga. Dan pun beberapa personel yang melakukan itu bakal diperiksa oleh Propam. Menarik. Ini kan goblok banget ya, sesuatu yang goblok, ngono lho. Polisi. Tak kandani. Kalian itu adalah sebuah institusi yang komanditer. Berkomanditer itu maksud saya adalah satu komando. Apa yo enek polisi yang melakukan sesuatu atau apa pencekalan secara atau apa sih jenenge nyanggong, ngono ya nyanggong. Tanpa ada arahan dari atasan. Ya aku ngerti kowe iki arah atasanmu ya sing di atasan, aku yo ngerti.
Tapi kowe ora koordinasi ngono lho. Kok ngerti-ngerti ana anak buahmu, iki aku ngomong ning nggon kowe sing nggawa parang kuwi lho. Sing nggawa parang kuwi. Anak buahmu berjalan tanpa sepengetahuanmu, terus tiba-tiba kowe ngomong polisi tidak anti kritik. Ya siapa yang percaya toh bos, gitu. Siapa yang percaya gitu bahwa polisi tidak anti kritik? Walaupun itu yang mengatakan mungkin presiden, kita juga tetap tidak percaya kok. Karena kan kayak gitu, maksudnya apa? Alur di Indonesia itu kayak gitu. Wes koyo contohnya ini aku malah curiga bahwa ini di luar Sukatani ya. Ini malah aku curiga di negara ini bahwa memang wong-wong sing ngisoran kuwi kaya nek nenggon level atas mungkin presiden dan menteri itu disuruh maju dulu, coba-coba gitu loh, coba-coba kaya Bahlil wingi, coba-coba, cek ombak, begitu ditentang sama masyarakat, presiden tampil sebagai klarifikator, enggak jadi kok, tenang aja enggak jadi, ya gitu loh, kaya ini kayak kita ini seringkali coba-coba, pun dengan kasusnya Sukatani menurutku ya. Ini kalau tidak viral, misalnya ini tidak viral, no viral no justice ya kalau di kita kan. Kalau iki Sukatani iki ora viral, iki bakal cah loro iki bakal hilang. Iya. Nah, bisa jadi. Iya, bisa jadi hilang. Akhirnya seudon gitu, Pak Samurai Merah. Akhirnya kalau itu tidak viral, entah apa yang akan terjadi sama si duo Sukatani ini ya. Sosok malah hilang, malah mati dan sebagainya dan apa ya? Dan kalian tuh memang wis ora duwe pringsilan, pri kemanusiaan, apa ya? Tidak punya pengetahuan. Alah, apalah kamu bodoh lah gitu loh. Wong dek iki mengkritik, seharusnya kalian tuh kan ya apapun yang kalian sebutkan kalian tidak anti kritik itu kami tidak percaya, maksudnya saya pribadi tidak percaya. Makanya aku dicekel ya aku gak klarifikasi toh. Saya minta maaf kepada Bapak Kapolri. Oke. Gampang ya Indonesia. Koncoku sing viralke oke mergane. Viral adalah kunci. Nah, itu akhirnya kita tidak percaya bahwa kalian itu tidak anti kritik. Ya karena kalau kalian mendengar kritik dari siapapun itu, maksudnya dari orang Indonesia ya, dari rakyat Indonesia. Harusnya kan kalian tuh berbenah no ya. Memperbaiki. Ya, memperbaiki diri gitu. Apa ya nyat bener. Kalau tidak seperti itu ya pasti tidak akan ada lagu itu gitu wae toh. Dan mungkin tidak terjadi sensitivitas seperti itu. Iya. Benar. Lah kalian orang kan tinggal tunjukkan aja bahwa kalian tidak seperti itu karena memang masih seperti itu toh. Sampai saat ini masih seperti itu. Tenang enggak? Oknum. Oh iya, oknum sing apik. Sing eleki kabeh. Karena sesuai seperti yang dikatakan oleh Sukatani bahwasanya lagu itu oknum. Oknum itu yang baik, Mas Sukatani. Oknum itu untuk kepolisian itu adalah orang yang baik, bukan orang yang buruk. Kalau orang yang buruk itu semua. Jadi kalau oknum itu di jajaran itu adalah orang yang baik. Kira-kira kayak ngono. Iki aku saking anyelku bae karo kalian kaum-kaum represif itu. Gitu. Ya mohon maaf. Tapi itu kalau saya besok masih ada podcast lagi, berarti saya selamat. Kalau saya nggak ada podcast lagi, saya berarti bekerja di luar kota. Tolong tanyakan kabar kami. Iya. Iya ya, tolong ya, pantau kami. Iki rodok pinggir jurang. Tapi apapun ya, ini memang harus disuarakan. Kalau menurut saya ini memang harus disuarakan. Dan bahkan ini juga sampai tokoh-tokoh negarawan itu juga sampai angkat bicara kayak Mahfud MD betul. Kemarin tadi dia udah angkat bicara tentang itu. Terus banyak jajaran-jajaran musisi yang sampai ada tagar pada waktu itu kami bersama Sukatani. Nah, terus tagar Caca Sukatani bolone Caca. Ya itu memang kejadiannya seperti itu. Memang ini harus disuarakan. Kalau nggak disuarakan kita bersuara itu memang
supaya dalam hal ini kepolisian ya itu menjadi lebih baik kan gitu. Enggak mungkin dong kita masa bodoh aja ya kapan api gitu. Iya. Terlebih ini Mas, mungkin kita para pemuda Indonesia kan mungkin dituntut untuk berkarya ya Mas. Ya. Tapi ketika berkarya itu dibatasi, kita mau gimana? Lah iya. Berkarya seperti apa lagi? Ya, itu. Dan akhirnya ya dengan beberapa alternatif, ya memang kita tetap berkarya dengan beberapa alternatif kita. Ya itu anekdot lah maksudnya. Kita dikongkon, woi nggawe karya sing apik. Tapi kan ya karya itu keluar dari kegelisahan ya. Ya. Karya itu kan sebuah karya itu nyawa itu banyak yang bilang bahwa karya itu adalah sebagian nyawa. Nah nyawa itu kan keluar dari kegelisahan sing terpendam lah. Kuwi nek mbok batesi ya ora apa-apa sih wong ya negaramu. Ya janganlah, maksudnya enggak seperti itu. Ini bagian kritikan tuh sebenarnya nek Pak Polisi tahu kawan-kawan yang lain itu juga menyuarakan hal yang sama. Yeah. Maksudnya banyak band-band juga toh yang menyuarakan tentang anti represifnya kalian itu ke kami. Banyak kalau di dikumpulkan tuh wah mesti kayak banget band-band sing kaya ngono. Tapi karena ini Sukatani kasihannya adalah mereka adalah terkenal aja. Iya. Coba lebih didengar dan lebih tahu oleh orang banyak mungkin. Iya, lebih menjangkau banyak kalangan. Yeah. Kalau konco-koncone dhewe kan ya untungnya ning ngene cah-cah. Nah, tapi itu kurang ajarnya kepolisian memang itu. Kok ya iso ngomong-ngomong kami tidak anti kritik itu dhek iki mendem apa ya ngono lho. Lah wong wis jelas-jelas kowe iki nekani wong mbok kon copot topeng, mbok kon klarifikasi ya dengan nama aslinya. Ayo iso-iso ngomong kami tidak anti kritik. Kowe mendem apa ya Pak mau bengi? Njaluk. Kowe mesti barang sabu-sabu sing mbok mbok nggo kabeh kuwi. Ya, tapi nyat ngono sih nak. Buat bapak-bapak polisi yang mendengarkan, bukan kami pengen menghancurkan kalian, tapi ya kami pengen kalian menjadi lebih baik. Ya, karena ya dengan apapun dari kami itu ingin lebih baik sebenarnya. Iya. Walaupun mungkin kami dipandang sebelah mata ya. Wah, sebelah mata sebelah meneh. Iya, seprapat moto ora enek. Tapi memang ya ini kejujuran dari kami. Ya. Ya ini kan adalah kejujuran dari kaum kami. Ya. Kaum pang. Ya. Tapi itu kan dari sisi perspektifku ya Mas ya. Iya benar. Mungkin dari perspektif sampean seperti apa? Nah aku menanggapi kita sepakat guys. Maksudnya untuk ranah represivitas aparat ini sudah keterlaluan. Yeah. Itu kita sepakat. Makanya tagar-tagar kami bersama Sukatani itu saya juga sepakat. Yeah. Maksudnya saya pribadi juga sepakat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Yeah. Aparat-aparat seperti ini. Tapi terlepas dari itu semua untuk band Sukatani-nya sendiri, kalau saya jadi band Sukatani ya, saya akan bubar. Kenapa itu? Saya akan menyatakan selesai, Sukatani selesai. Yang pertama, mereka menutup wajah dengan topeng itu kan adalah bentuk anonimus ya. Kalau aku ngomong anonimus gitu. No face no name no face no name kuwi lah. Nah, kuwi terus supaya mereka bisa bebas mengekspresikan karya-karyanya dan itu tanpa diketahui oleh orang lain gitu. Saya harap itu bukan gimmick ya, tapi karena ya mesti itu di lingkungannya cah-cahe dhewe ya mesti ngerti cah-cahe Sukatani. Tapi untuk khalayak luas kan itu wong-wong udah ngerti iki sapa gitu. Nah, terus ketika kalian sudah sadar, Sukatani sudah sadar, DM
membuat lirik-lirik pedas, membuat lirik-lirik sarkas itu mereka sudah sadar. Ketika dan sorry to say ya Mas Sukatani, dan lucunya kalian diterima pasar dan kalian bermain di ranah-ranah apa jenenge festival besar. Sing kuwi terakses dengan sangat gamblang. Wong gawe story, lagumu bayar itu juga ternyata ada yang viral pada saat kalian di apa kayak Hammer Sonic apa ya? Bukan ya? Apa ya? Acara-acara festival besar lah, festival besar gitulah. Nah, itu seharusnya kalian kan sudah menyadari itu. Nah, ketika itu resikonya sudah kalian pertimbangkan dan itu kejadian, harapanku pada waktu kalian kalian membuat klarifikasi itu, harapan pertama pikiran pertamaku adalah loh kenapa kalian harus klarifikasi? Kan ngono. Kenapa aku sing rada kita tidak tahu ya maksudnya dalam apa yang terjadi pada saat dia diklarifikasi itu apakah dia di bawah todongan pistol ngene wae. Todongan pistol atau tidak sikile gitu. Kita juga tidak tahu. Tapi apapun itu Mas Sukatani, kalau misalnya kalian sudah menggunakan abunder ning topeng kalian ya. Oh iya, ning topengnya ono simbol abunder ya. Nonton aku Mas. Nah, aku dek mau delok tekan kono. Mungkin ini adalah simbol dari anarko. Saya tidak tahu anarko yang seperti apa tapi dengan dia mengkritik dengan bayar itu wes cukup lah untuk disebut sebagai anarko. Mencerminkan sebagai anarko. Cerminan dari representasi dari anarko gitu. Tapi terus kalian sudah anonimus, ketika kalian klarifikasi kalian mau ditelanjangi, terus kalau menurut saya itu sudah selesai. Sukatani sudah selesai di situ. Seharusnya ya kalau aku dari Sukatani ya. Apa mana dia pada waktu klarifikasi dia ngomong Sukatani dengan ini dinyatakan bubar. Misalnya ngono. Untuk gigs berikutnya kami tidak akan bisa bermain lagi. Ngono dia itu nggawe proyekan meneh ora apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kan kita kembali lagi nggak tahu posisi waktu klarifikasi seperti apa. Ya. Pada waktu klarifikasi ya oke lah. Aku untuk pas pada waktu klarifikasi aku memahami posisinya kawan-kawan Sukatani gitu ya. Pasti entah itu ditodong senapan tapi itu bentuk represif. Mungkin ya nek aku pada saat itu ya aku akan melakukan klarifikasi karena diancam ya, di bawah ancaman mungkin. Tapi semakin anarko lagi kalau ketika dia ngomong, "Wes aku kecekelan wae, Pak." Ngono. Oh, ini memang kritik buat kamu dan aku teguh pada prinsipku. Nah, ngono. Aku cekelan wae, ngono. Itu mungkin akan hilang orangnya. Tapi kan itu mungkin dari perspektif Mas Gusur ya, ketika mungkin ada seperti itu, akhirnya dia klarifikasi. Kenapa nggak milih ngelakoni intinya? Ya ngelakoni ada dua pilihan. Dia ngelakoni atau tetap ada tiga ding. Dia ngelakoni atau dia klarifikasi dengan topeng. Mbak Sepawa aku mau topeng Pak, ini aku ora iso dianu gitu, misalnya kayak gitulah. Gitu dengan minta maaf gitu, tapi ya agak aneh juga ya, misalnya dia nganggo topeng, bunder ngono minta maaf ke Kapolri ngono, ya agak aneh. Itu mungkin bukan opsi. Yang ketiga adalah dia klarifikasi membuka topeng tapi menyatakan bubar. Nah, itu adalah satu tindakan yang paling masuk akal nek menurutku pada saat ini untuk Sukatani. Karena bagaimanapun aku ya wis Sukatani selesai. Iki kok misalnya tanggal 23 Februari dia jadi main di Selawi dan dia tetap menggunakan topeng,
tetap menggunakan anonimusnya dia. Itu jadi gimmick. Itu hanya jadi gimmick. Akhirnya orang mandang, wah aku sih ngerti rupamu, gitulah. Jadi yo, wah ya wis dudu sukatane sing dhisik meneh gitu. Maksudnya, ya wis gimmick wae lah. Akhirnya, nah aku juga ngomong seyogyanya band-band seperti ini, anarko-anarko atau sesuatu yang keras ke pemerintah ini, memang harusnya hadirnya di grassroots. Sebaiknya hadirnya di grassroots karena mereka bebas menyuarakan apa saja di grassroots itu. Walaupun pemerintah memantau, tapi mereka tidak akan bisa masuk ke area grassroots. Nah, ketika itu sudah menjadi santapan publik, sudah menjadi santapan khalayak ramai, ya tinggal tunggu bom waktu misalnya. Ya wes, yo inilah yang terjadi. Nek kowe mereka tetap bermain di grassroots, mungkin mereka masih bisa menyuarakan banyak hal. Nah, itu di area hitam itu kita masih bisa menyuarakan banyak hal. Dan itu tidak mungkin, tidak mustahil kok itu juga bakal terendus sama mereka-mereka itu. Gitu. Tapi kan balik lagi kita juga nggak tahu nih Mas, sampai mereka seperti itu, apakah memang itu untuk mereka sendiri atau dengan keluarganya? Nah iya, maksudnya akibatnya, akibat atas represi itu. Ya mungkin, ya aku. Karena mungkin ya Mas, secara pribadi, nek misal aku dewe gitu, misal pribadi kita ditanya seperti itu, secara pribadi mungkin ya wis aku kok ngono wae. Ya. Tapi nek ketika keluarga. Nah, makanya tadi mungkin pengancamannya akan bermacam-macam ya. Mungkin ya akhirnya kan ini jadi bola liar. Jadi pikiran-pikiran liar toh. Mungkin wis to, Mas, we cabutan wae lagumu kuwi daripada engko ibumu kenapa-napa. Nah, kan yo. Brengsek misalnya seperti itu. Yo, sorry Pak Polisi nek misalnya itu tidak terjadi, tapi ini kan jadi pikiran liar. Kenapa sosok Sukatani bisa sampai melontarkan klarifikasi yang menurut kami itu tidak perlu diklarifikasi kan gitu. Oh, anakmu kok kena apa-apa, bahkan ini isunya, tapi saya nggak tahu benar apa nggak tahu salah ya. Si Citra itu kan udah dipecat dari guru. Nah, ya toh. Nah, itu mungkin juga imbas dari situ. Tapi ya semoga Mbak Citra mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan menjadi pang sejati. Amin. Ya kan iso dadi apa wae to. Iya sih. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin perspektifku dari pribadi dari dan Mas Gusur mungkin bertentangan ya Mas. Ya. Tapi kita sendiri sepakat bahwasanya dari awal tadi kita sudah ngobrolkan ini tuh tentang pemberedelan dan pembatasan sebuah karya. Ya. Bukan tentang Sukatani mau main di mana, mau didengarkan oleh siapa. Ini tuh tentang pembatasan sebuah karya oleh anak-anak muda ya Mas, mungkin ya Mas. Represi itu kita yang sama-sama sepakat bahwa represi tekanan-tekanan dari pemerintahan, dari aparat itu memang harus dihentikan lah. Maksudnya enggak harusnya seperti itu. Karena mungkin kan jadi timingnya kan ada gitu loh Mas. Maksudnya timingnya ada dari yang kita ngobrol dari awal bahwasanya ada lukisan yang ditutup. Tiba-tiba memang akhirnya memang aku nek sing dewasa iki aku kan orang-orang mengikuti ya, tapi pada saat dulu WS Rendra sempat dicekal, terus lukisannya banyak lah, lukisannya siapa itu tidak boleh dipamerkan, buku-buku Pramoedya Ananta dibredel. Itu persis dengan era-era Orde Baru. Era-era Orde Barunya Bapak Haji Muhammad Soeharto itu juga seperti ini. Apa yang terjadi sekarang ini? Iya, persis, hampir ya 11-12 lah. Dan kalau dulu mungkin media sosial, memang rakyat zaman dulu benar-benar terbungkam. Tapi sekarang rakyat sudah mulai
speak up. dibantu dengan media sosial. Ya. Nah, itu yang menjadi kita harusnya bisa melawan dengan itu ya, dengan media-media yang kita punya. Iya. Gitu. Tom, nek menurutmu piye, Tom? Hah? Ya ngomong padha ya ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar RRI. Apa ya, nek menurutku sebenarnya sudah ditumpahkan semua sama Mas Gusur sama Bagas ya. Saya sependapat juga tentang yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan secara nasional yang sebenarnya itu mungkin ya benar seperti yang dikatakan Mas Gusur. Kalau misal ini tidak meluap di media sosial dan menjadi viral, ini mungkin akan menjadi kelanjutan pemberedelan karya-karya lainnya. Dari yang sebelumnya lukisan, terus sampai teater yang digembok, terus sampai ke buku-buku, karya buku dan lain sebagainya, terus di ujung yang akhir-akhir ini adalah sebuah lagu bayar dari band Sukatani menjadi puncak sebuah meletusnya sebuah gunung. Tadi lava sudah bertebaran di mana-mana. Bingungnya ini harus dari pihak kepolisian pun aku kudu piye. Bahkan dari pihak kepolisian yang Bapak Polisi Samurai Merah memakai katana merah, Bapak menyuarakan apapun tetap ditolak dengan mentah-mentah. Karena walaupun mengucapkan kata maaf pun masyarakat atau publik akan sama Anda memandang sebelah mata, sebelah, kita pun juga memandangnya seperti itu sekarang, untuk saat sekarang. Dan untuk kedepannya ya benar, no viral no justice gitu mau. Viral adalah kunci, terus media adalah suatu alat yang media sosial adalah suatu alat yang bisa menjadi corong untuk melawan sekarang. Apa gunanya HP, apa gunanya kamera di dalam HP, apa gunanya sosial media, ya kita menyuarakannya lewat seperti itu, walaupun secara fisik kita tidak bertemu, tapi informasi dari ujung ke ujung di daerah Indonesia kita tahu semuanya. Bahkan berita-berita yang sebenarnya kita tidak tahu itu benar atau tidaknya, kita mengetahuinya. Kasus-kasus kasus-kasus hal-hal buruk yang dilakukan oleh yang katanya itu instansi penegak hukum. Ya, tak balik penegak hukum. Balik penegak hukum. Peng papat tuh andul. Hukum yang harusnya ditegakkan malah dipeluntir-peluntir orang kena. Dan dituangkan di dalam liriknya yang bayar. Ya emang mungkin sebagian relate ya untuk kita ya. Yang di dalam kita bermusik, bikin gigs kita bayar. Dan sedangkan kita tidak tahu, maksudnya dengan alasan izin ke keramaian dan lain sebagainya. Lah kuwi nggo apa ngono ya? Nah, kuwi nggo apa? Ayo. Kan kuwi nggo apa? Aku sebenarnya mau tanya sama Adin babakan kemarin. Ada polisi yang pas kita nonton di Stadion Manan, Mas. Ada polisi masuk di stadion. Itu sebenarnya kita nggak boleh itu. Setahu saya itu statuta PSSI. Entah atau apa itu namanya, kayak polisi
berseragam itu tidak boleh masuk di area stadion. Kemarin ada. Makanya sempat Adin itu sempat foto enek polisi ning jero stadion itu sebenarnya tidak boleh. Ning tribun. Iya, itu tidak boleh. Tapi nek kejelasannya aku enggak tahu. Baliknya nek mau ning kehidupannya ada ya kayak ben-benan ya. SIM ya ada yang bayar. Bayar. Kabeh yang bayar. Dan ning ditertulisnya ning polisi iya. Aku kelingan banget adikku ngurus kecelakaannya bapakku ning kecelakaan tunggal kayak. Motor ditahan dan lain sebagainya. Jabut perkara kan bayar kuwi. Piro? Aku lali Mas, tapi itu bayar. 300 lah ya. Iya sekitar 10, tapi kan itu bayar. Iya. Bayar ning endi? Ora mungkin bayar ning kejaksaan. Iya. Bayar ning polisi. Aku ora ngerti lho, Mas. Ya hal-hal seperti itu kan yang dituliskan kan itu yang kita alami. Iya. Nah, yo ngomong dek mau nek polisi tidak anti kritik, yo jawabannya yo gedabrus karena kita melakukannya seperti itu ya, seperti itu yang kita alami. Yo baliknya ini sebuah apa ya tadi ngene tok. Kowe nek ngerti deh iki menjadi ngene tok. Di koma. Menjadi sebuah tanda koma. Dadi ini cuma berhenti dan iki engko bakal dilanjutke neh apa ora. Ya. Apakah iki dadi titik apa iki dadi koma? Nek koma berarti ki nek kelanjutane nek titik. Lah ki mesti titik kene ngendi? Ada berat ya ora iki terlalu lebay nek 100 ya. Ribuan toh. Sing hal-hal seperti itu terjadi tapi kita tidak mengerti kan ya. Delalah iki wae ke blow up. Yo kesalahane mung musuhmu skena sak nasional lho. Yo kesalahane mung Indonesia lho. Kowe jan ngedabrus tenan apa? Ngedabrus tenan. Ya iso ngono tapi ya harapan kita ya, maksudnya harapanku dewe ini adalah terakhir kalinya polisi melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal konyol seperti ini. Ini menurut saya konyol. Ya, konyol kobong. Ini seharusnya ini sudah tidak perlu lagi lah Pak. Maksudnya apa ya? Apa yang kalian tahu kan dari sebuah lagu gitu loh. Oh ya ora mateni kowe ora mateni sandang panganmu yo sing ora halal. Tapi sing halal kalian digaji, Bro. Nah, ngene lho. Makanya bekerjalah. Ayo, kan dia harus bekerja sebagai Pak Pol. Nah, tapi kan untuk gaji halal gitu loh. Ya itu adalah rezekimu di situ. Sing ora halal itu tebasen. Ora sama digaro lagu. Ora rane mati kowe. Kowe iki wis diparingi Gusti Allah akal. Iya. Tapi yang perlu digarisbawahi dari mungkin kasus ini bahwasanya walaupun saya dan Mas Gusur mungkin tidak sepakat tentang seperti itu tadi ya Mas. Tentang bagaimana menyikapinya ya. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya kita harus sama-sama aware tentang itu. Oh iya. Karena mungkin yang tidak terjadi padamu tidak berarti itu tidak mengancam. Wih, saya medeni. Itu emang saya setuju sekali dengan kata-kata itu ya. Iya. Memang ini tinggal itu kan diterjemahkan secara wadak adalah ini tinggal tunggu waktu aja. Tinggal waktu aja. Kowe kapan gitu. Tapi kan kita berharap ya ini yang terakhir. Ini terakhir lah. Ini terakhir Pak. Kamu wis mateni sandang pangane Mas Al karo Mbak Cika. Padahal sing paling medeni dongane wong sak Indonesia ya. Iya, lah piye tak dongake piye? Istighosah piye? Kowe iki mumpung meh poso. Kowe iki paling medeni dhewe iki. Tapi nek kowe ora percaya Tuhan ya ora apa-apa. Iya, kowe ora percaya Tuhan tak dongake. Iya, tapi apapun itu terlepas dari pandanganku tentang Sukatani. Ya, tapi represif memang harus dihilangkan dan ini adalah yang terakhir. Ini wes terakhir lah Pak. Wes rasa untuk sementara untuk 25 tahun ini polisi jangan nyocot dulu gitu. Wes meneng sik nyambut gawe sing bener
ngono wae. Menjadi pengayom masyarakat, nyontoh oknum polisi iki sapa ya? Oknume Hugeng. Nah, aku nyontoh oknum Hugeng kuwi lho. Kalian tuh bukan oknum, yang oknum itu cuma Pak Hugeng. Karena yang baik cuma Pak Hugeng. Nah, itu contohan kayak gitu tuh. Ora kok nyontoh Pak Anu toh, dudu. Sama. Polisi India. Woi. Tekone telat. Tekone telat. Padha. Kene saiki yo ngono. Cangkemku rasa dhewe. Ya kanca-kanca sing nonton iki nek engko enek apa-apa kuwi tolong solidaritas gue. Rokokku ya apa ya? Surya ya ora apa-apa. Tapi kan tadi sudah mengatakan bahwasanya tidak anti kritik. Masa ya ade meh apa-apake. Ya kan ra mungkin. Loh. Iya. Kan kita sebagai kritik dan saran. Biasanya kritik dan saran di bawah atau kita sampaikan langsung. Kita sampaikan lah, Pak Polisi. Nyon tulung ya. Mas Gendon, kanca-kanca dikandani. Mas Gendon, Ra. Lah sing kenal ku yo kanca polisi ku kok. Kanca kurane polisi tenan, kecuali Pak Gendon. Aku bangga. Aku ra ndek kanca polisi aku bangga. Lah Mas Gendon? Ya sisi tok kuwi. Kuwi ya patut kenal. Aku Mas Gendon nyon tulung kanca-kancane polisi nek ajeng napak-napakke rencang-rencang skena, rencang-rencang niki. Rencang-rencang makame tesih sego bandeng, Mas. Makame tesih endoke ya jarang-jarang, Mas. Iki nek meh digawe apa Indonesia sik cemas. Kuat dan hebat kuwi ya. Apa bullshit kuwi ngapusi kuwi. Kan kose. Ya engko nek tekan kono aku wis kesel aku. Ketenan iki ngrasake kuwi wis. Iki siap-siap lho cah tenan. Iki nek nganti sing kok tak critani. Aja ning kene. Tapi iki ya Pak Polisi nyuwun tulung kalau dari saya pribadi harapanku dari buat Pak Polisi ini yang terakhir kali Pak Listio Sigit sudah hentikan Pak rasa ngawur meneh. Rasa wedi karo lagu. Wedi karo karma. Apa ya? Ya karma iso karo dosa iso. Dosa wae sik sing penting. Dosa wedi karo dosa, wedi karo karma, wedi karo ancaman sing enek sing luar negeri. Sing Indonesia meh diapa-apake aja kowe iki ya mung ora iso nglindungi rakyat Indonesia, malah kowe iki iso nglindungi aguan. Ya malah tekan ngendi-ngendi. Nah harapanmu apa Gas terkait kepolisian? Sukatani nggak usah diharapkan lah. Ya harapanku mungkin sama ya ini adalah tindakan yang terakhir yang dilakukan oleh polisi kepada mungkin kepada para semua seniman ya. Ya. Karena kemarin kan yang terjadi kepada semua seniman ya secara runtutan mungkin ya. Benar. Jadi ya biarkan para seniman itu berekspresi sebebas mungkin karena mereka punya karya yang nggak bisa kalian batasi. Ya. Seharusnya. Ya atau ya wis pokoknya itulah kalian jangan aneh-aneh dulu. Cukup misalnya kalian bisa lebih wise. Nah kata-kata wise ini kan mungkin mereka tidak punya ya. Wise itu bijak. Men say enek lagune Pak. Nah, kalian bisa lebih bijak, maksudnya menyikapi itu piye ya. Tapi nek aku yo ngomong yo mungkin iso mbok lakoni iso ora. Misalnya kayak aku gawe karya sing bener-bener menyinggung Prabowo gitu. Kan itu bisa lebih manusiawi gitu. Pendekatannya bisa lebih manusiawi tanpa harus ada klarifikasi, tanpa harus ada nek kowe pendekatanmu humanis, nah pendekatanmu lebih humanis, lebih manusiawi, mungkin nanti hasilnya akan lebih berbeda. Mungkin impactnya juga. Impactnya ke orang itu akan berbeda, orang itu akan menceritakan ke kawan yang lain pasti juga akan berbeda impactnya.
Nah, kalian bisa lebih humanis. Kalau menurutku nek sampai Sukatani membuat klarifikasi kemarin berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu tekanan yang salah. Mungkin seperti itu. Ya. Kowe apa? Wis cukup nek mau. Oh iya. Karena aku kesel nesu-nesu. Ya kesel. Ya mungkin ini opini dari kami. Ya. Ya jangan sampai podcast ini jadi pencekalan buat kami. Tolong dipantau ya, Cah. Paling ora akun Instagram lah. Instagram wis di-hack. Wis di-hack Instagramnya. Ya karena kami ingin menyuraikan apa yang ada di kota kami dan apa yang terjadi di lingkup skena kita ya. Ya akhir-akhir ini yang terjadi apa ya yang mungkin bersinggungan dengan kami yang mungkin kebetulan musik mungkin walaupun kita musiknya orang musik banget. Musik banget. Adekku luwih ning peok. Tapi yo paling ora kan kita memberitahu kepada semuanya bahwasanya itu ya ini perspektif kami. Iya. Dan mungkin dengan podcast-podcast yang lain ada beberapa info tentang band-band kota kami seperti itu. Ya iki anu lah, ini suara dari gorong-gorong. Ya. Ini suara dari gorong-gorong. Alhamdulillah kalau nanti sampai ke permukaan. Tapi kalau tidak di permukaan, ya paling enggak di gorong-gorong ini mudah-mudahan ada polisi yang masih, oknum polisi yang masih mendengarkan suara gorong-gorong. Oknum loh ya, bukan keseluruhan. Oknum. Oke. Ya itulah podcast Porojo Records dalam opini Sukatani dengan lagu Bayar-Bayar. Tetap semangat untuk semuanya, menyuarakan tentang apa yang kalian perjuangkan. Menyuarakan kebenaran. Jangan takut karena kalian masih ada kami, anjay. Wong loro tok. Dan kami ada kalian, tadi tolong bantu iki, tolong pas podcast iki series iki. Tulung. Nek ana apa-apa tulung takono kanca cedakku apa. Bojoku apa pacarku. Mengko nek aku wis mulai ngene ning Instagram, aja mbok guyu. Iki aja mbok guyu. Iki berarti dibedil tenan iki ngene. Nek ra ngene aku dibedil tenan karo bakal. Kok wong telu, aku Bagas Tommy ngene. Tapi bar iki bakto. Oh iya. Kembali ke Fitri, iyalah. Pak polisi minal aidin. Ya, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi.